penelitian saya, hasil dari apa yang saya dengarkan dan amati, ternyata ini memang aplikasi Japripai sangat luar biasa ya, aplikasi yang multiguna. Saya pribadi, dari banyaknya aplikasi yang saya kenal ya Pak ya, mengapa saya memilih Japripai? Yang pertama, dia itu startup anak bangsa ya, artinya itu dibangun dari awal, dari nol, dengan visi misi yang jelas. Ownernya sendiri kan selalu tampil Bapak dan Ibu ya, selalu menjelaskan visi misinya. Itu yang membuat kami merasa yakin ya, dan semakin hari semakin yakin Pak. Jadi ownernya kan juga saya dengar Pak Wandi juga orang yang berpengalaman, kuliah di berbagai tempat dan menguasai teknologi, menguasai IT. Itu yang membuat kami merasa nyaman Pak. Jadi bukan sekedar owner yang hanya memodali programmer gitu Pak, bukan. Tapi dia menguasai, itu menurut pendapat pribadi saya. Dan setelah saya membuka-buka aplikasinya luar biasa, dibandingkan aplikasi yang lain ya, yang lain juga bagus. Tapi Japripai ini super bagus Pak. Karena apa? Karena tadi yang Pak Wandi bilang, kita diberikan peluang bukan hanya jadi pengguna saja. Banyak aplikasi hanya menjadikan kita konsumen seumur hidup. Ownernya kaya raya. Sejak dari awal kita bantu aplikasi tersebut ya. Kita ceritakan ke teman-teman supaya pakai, supaya menggunakan aplikasi yang sebelumnya ya Pak ya. Kita nggak dapat apa-apa. Owner itu jadi triliuner Pak ya, punya ratusan miliar ya. Nah di sini saya melihat owner Japripai ini luar biasa, mau mengangkat rakyat Indonesia. Jadi kita bukan hanya dijadikan hanya pengguna, bukan. Kita dijadikan pemilik. Artinya begini, bila Anda sudah memiliki saham Japripai, Anda adalah kita adalah salah satu pemilik. Karena yang saya dengar dari 1 triliun saham yang akan di-share itu kan sekarang 30%-nya Pak, kurang lebih 300 miliar. Jadi owner utama punya 700 miliar. 300 miliar lagi itu ditawarkan kepada siapa saja yang mau mendukung proyek ini. Artinya masyarakat yang mau mendukung bersama-sama ya, salah satunya saya akan mendukung sampai besar. Nah, artinya saya adalah pemilik dari 100%, saya membeli yang di 30%-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru hari ini mengenal apa artinya saham atau share, Anda sejak memiliki saham, artinya Anda adalah pemilik. Ya, Anda bukan pengguna, pemilik. Jadi berbanggalah kita bermitra dengan PT Japripai Nusantara, dengan kita bangga karena kita adalah pemiliknya Pak, beda pemilik dengan pengguna. Jadi Anda harus bangga, kemanapun Anda berjumpa kawan-kawan, Anda jangan malu, Anda bilang saya adalah salah satu pemilik perusahaan Japripai Nusantara. Nah itulah artinya share ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mendengar kata-kata saham, saham itu tidak beda jauh dengan aset-aset yang lain, seperti tanah, rumah, emas, properti itu adalah aset ya. Bagi orang Indonesia, aset itu biasanya mereka dari kecil dikasih tahu orang tuanya bahwa aset itu adalah tanah atau rumah. Itu bagi orang Indonesia ya kebanyakan ya. Nah, tapi bagi orang Singapura, orang Hong Kong ya, mereka itu tidak mengenal aset itu tanah, Pak. Lebih banyak karena kami pernah ke Hong Kong, kami pernah ke Singapura juga ya, negara-negara yang kaya raya, negara yang kecil lokasinya. Mereka itu banyak orang yang kaya raya, bukan karena punya aset tanah, bukan karena punya aset banyaknya rumah, bukan. Karena tanah di sana terbatas jumlahnya. Mereka kaya raya, mereka membeli perusahaan-perusahaan, saham-saham perusahaan startup ya, pada saat masih baru, masih mulai ya. Mereka menganalisa apakah perusahaan startup ini akan menjadi besar. Dan mereka, orang-orang Singapura, orang Hong Kong itu, mereka punya aset digitalnya itu sangat banyak sekali. Jadi nggak heran mereka punya, kalau uang mereka dibawa ke Indonesia, itu uang mereka bisa jadi ratusan miliar, bahkan triliunan, Pak. Karena mereka beli saham Google di saat masih murah, membeli saham Facebook atau Meta
di saat harganya masih murah, membeli saham Microsoft, saham Uber, yang hari ini sudah $43 kalau nggak salah ya, Uber aplikasi itu sudah $43. Mereka belinya di saat masih $0,1 Pak ya, belum $1. Jadi mulailah kita belajar Pak, kalau kita ingin punya percepatan dalam aset ya, kita belajar mengenal aset yang baru, yaitu apa itu saham. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih tertarik memiliki saham startup, saham yang bergerak di bidang teknologi. Saya nggak tertarik membeli saham kuliner atau makanan atau snack ya, tidak. Saya lebih tertarik membeli saham-saham startup ya. Karena apa? Kenaikannya cukup cepat sekali. Pada saat big data perusahaan semakin besar, ya otomatis harga itu akan cepat melambung tinggi. Nah, kita harus bersama-sama kompak membuat Japripai makin hari semakin besar, semakin banyak di-download oleh masyarakat Indonesia, Pak ya. Nah, di saat itulah nanti pada saat pra-IPO, Anda bisa merasakan keuntungan yang bukan hanya 10 kali lipat, bukan hanya 100 kali lipat, bisa ribuan kali lipat ya. Hari ini tadi kita mendengar ya, masih ada promo jika kita menabung saham saja ya, Bapak Ibu ya. Menabung saham dengan menabung uang itu beda. Sudah puluhan tahun kita menabung uang di bank ya, di bank apapun. Contoh kita tabung 1 juta, 3 tahun lagi uang kita nggak jadi apa-apa, habis kena admin ya. Ya itu menabung uang, bukan jadi aset. Mulailah kita bijaksana. 1/10 atau 1/20 tabungan kita, sisihkan dengan mulai menabung saham aset ya, aset saham Japripai ini. Jadi nabung tapi jadi aset yang nantinya akan bernilai tinggi ya. Contoh, sekarang masih ada promosi dengan 1 juta, Anda bisa memiliki 20 juta lembar saham ya saat ini. Ya, mudah-mudahan promosinya diperpanjang lagi, mudah-mudahan ya, Pak Wandi. Nah, dengan uang 2 juta, Anda sisihkan uang Anda 2 juta taruh di Japripai dengan menjadikan uang Anda jadi aset, Anda sudah mendapatkan 40 juta lembar saham. Kalau suatu hari, 2-3 tahun lagi, anggap saja uang itu uang yang kita jangan pikirkan lagi lah ya. 2-3 tahun lagi, pada saat Japripai masuk di bursa saham dengan memiliki minimal 2 juta pengguna atau lebih ya, saya yakin lebih ya, bisa 10 juta pengguna. Pada saat itu, contoh ya, harga sahamnya sudah menjadi Rp10 saja. Anda sudah memiliki 40 juta lembar saham. Dengan 3 tahun lalu Anda hanya menabung 2 juta rupiah. 40 juta lembar dikali Rp10 itu sudah menjadi nilai asetnya 400 juta rupiah. Kalau Rp10. Bagaimana kalau nanti pada saat pra-IPO, initial public offering, harga saham Japripai menjadi Rp100. Nah, Anda hitung sendiri itu, kurang lebih Anda bisa memiliki aset 4 miliar ya, mudah-mudahan. Dan bagi saya yakin di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita menaruh uang kita di tempat yang tepat ya, di tempat yang tepat, dan uang itu harus menjadi aset. Jangan menjadi uang. Kalau uang kita taruh di bank ya, sudah bukan menjadi rahasia umum ya. Banknya semakin hari semakin kaya raya ya. Bank itu rata-rata duitnya ribuan triliun ya Pak ya. Karena apa? Karena menggunakan uang masyarakat untuk disalurkan lagi, dipinjamkan dengan bunga yang jauh lebih tinggi ya. Jadi baiknya gunakan fasilitas bank hanya untuk m-banking saja, bukan untuk membangun kekayaan ya. Kalau membangun kekayaan, taruh uang kita di aset ya, salah satunya aset saham Japripai. Itu yang bisa saya bagikan, jadi bersyukurlah kita, walaupun aplikasi di luaran sama-sama bagusnya ya, saya nggak bilang jelek ya, sama-sama bagus, tapi di Japripai ini punya nilai tambah. Kita adalah pemilik dari aplikasi ini. Jadi segeralah Anda mulai menabung saham Japripai dari sekarang. Jangan sampai menyesal pada saat nanti harganya sudah Rp100 per lembarnya, Anda hanya punya 100.000 lembar yang pada saat itu Anda hanya mengintal saja. Ya, saran saya segeralah menabung ya, minimal Anda sudah punya 50 juta lembar saham Japripai. Jadi pada saatnya nanti jadi Rp10, Anda sudah memiliki aset 500 juta rupiah.
yang mungkin saat itu sangat bermanfaat ya untuk membayar uang kuliah anak Anda masuk kuliah, ya anak Anda masuk kuliah, atau untuk digunakan untuk kebutuhan yang lain ya, dan suatu hari akan bermanfaat. Uang kecil untuk mendapatkan hasil maksimal yang saya tahu hanya ada di Japripai. Nah, sebelum saya akhiri, Bapak dan Ibu ya, Anda sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya, dari A sampai Z, dan keyakinan itu ada di diri Anda, bukan di teman-teman Anda yang hari ini tidak hadir di Zoom meeting ini. Jadi, bila Anda sudah yakin berdasarkan Anda hadir, Anda belajar, jangan pedulikan apa kata orang tentang Japripai, Bapak Ibu ya. Pegang keyakinan Anda kuat-kuat ya. Lakukan terus yang orang lain tidak lakukan, Bapak Ibu ya. Anda mulai menabung terus saham Japripai. Lakukan terus yang orang lain tidak melakukan. Supaya suatu hari Anda akan mendapatkan yang orang lain tidak akan dapatkan. Yaitu hidup yang makmur, hidup yang sukses, hidup yang berarti bagi banyak orang, Bapak Ibu ya. Dan saya juga seperti itu, Bapak Ibu. Sejak saya ikuti Zoom meeting berkali-kali, membuat keyakinan saya semakin hari semakin kuat, dan tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi keyakinan saya bila saya sudah mendengarkan langsung visi misi dari ownernya. Dan puji Tuhan saya sudah membuktikan dengan merubah pengeluaran rutin yang tadinya kita beli di Alfamart, Indomart, ya sekarang kita mulai beli token listrik, beli kuota data di toko kita sendiri, yaitu toko Japripai ya. Dan pengeluaran-pengeluaran yang lama, sekarang bersyukurnya saya sudah memiliki sumber penghasilan kedua. Dengan hanya merubah pengeluaran yang lama di Japripai menjadi sumber penghasilan. Dan itu bisa dilakukan di Japripai, Bapak dan Ibu ya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sharingkan dan Pak Wandi sharingkan juga untuk masa depan Bapak dan Ibu sekeluarga, dan percayalah bersama Japripai, kita jayakan Japripai sama dengan kita jayakan juga keluarga kita. Ya, terus berjuang bersama Japripai sampai go public. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya di Zoom hari ini. Terima kasih Pak Wandi untuk semua ilmu-ilmunya. Semoga Japripai semakin hari semakin berjaya di Indonesia dan bisa mengangkat rakyat Indonesia.